Teman-teman, sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah seorang mantan karyawan, lebih tepatnya pegawai negeri sipil. Ya, beliau eh, resign dalam keadaan finansial yang sangat bagus. Bisnisnya terbilang bagus sekali menurut saya, karena bisa apa buka 7 cabang ya di Madura ini. Ada sudah 7 cabang dengan cash flow yang bagus menurut saya. Orangnya juga apa gampang bercerita tentang sesuai dengan pengalaman dia, tidak melebih-lebihkan. Dan saya kenal akrab dengan beliau itu sudah dari tahun 2017 lah. Dan kebetulan beliau juga kakak kelas saya di SD, jadi kenal beliau dari dulu. Jadi kita akan bertemu dengan beliau ya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman semua, resign itu keputusan yang besar, keputusan yang hebat. Maka dari itu perlu persiapan. Sebentar lagi saya akan menunjukkan salah satu teman saya yang berhasil resign dari pekerjaannya. Bukan main-main, beliau adalah seorang pegawai negeri sipil yang berani memutuskan untuk resign. Tapi ada hal yang membuat kenapa beliau berani untuk mengambil resign dan apa-apa yang didapatkan setelah resign. Nanti kita akan mengetahui ceritanya langsung dari beliau, yaitu Mas Fadlillah Dunia Sirait, atau kita sebut sebagai Mas Kila. Kalau panggilan terkenalnya adalah Bos Kilat. Sebentar lagi kita akan saksikan bersama. Kawan-kawan, teman-teman, ini dia Mas Kila, Bos Kilat ya, yang berani resign dari PNS, teman-teman. Luar biasa. Sekarang kita tanya dulu, Mas, PNS ini kan pekerjaan idaman semua orang. Iya, betul. Ya, orang berlomba-lomba nih. Entah itu sebagai guru dan sebagainya. Orang-orang berlomba-lomba, bahkan rela untuk ada yang sebagian menggunakan jalur hal-hal yang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Kenapa Mas Ila justru meninggalkan pekerjaan yang diidam-idamkan oleh orang? Karena setelah saya mengenal dunia bisnis, menurut saya dunia bisnis ini lebih seru, lebih ada tantangannya daripada dunia PNS yang menurut saya itu datar saja tanpa tantangan sedikit pun. Jadi saya memilih keluar untuk mencari tantangan yang lebih menantang, lebih seru. Itu menurut saya pribadi. Ada lagi nggak selain ada tantangan? Selain itu, pada saat di PNS itu kita tidak bisa menentukan waktu kita. Waktu kita itu sangat terbatas. Sedangkan di bisnis itu mungkin di awal itu memang pada saat kita masih merintis bisnis itu beratnya di awal. Tapi setelah bisnis itu berjalan, jadi waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk orang tua itu lebih banyak istilahnya. Iya. Menarik. Jadi banyak juga tuh saya ketemukan bahwa ternyata pekerjaan itu bukan hanya menimbulkan memberikan gaji, tetapi alasan orang resign itu lebih banyak kepada ya seperti yang Mas Ila sampaikan tadi itu, bahwa saya lebih enak sekarang bisa ketemu sama keluarga lebih banyak. Terus saya tahu Mas Ila punya orang tua yang tiap hari juga lebih bonding ya, lebih ada chemistry dengan orang tua. Tanggapan keluarga Mas setelah resign, Mas, perbedaannya dulu sama sekarang? Setelah resign atau sebelum resign? Sebelum resign. Jadi sebelum resign itu seluruh keluarga saya, saudara, bapak, dan ibu atau mama itu tidak ada yang setuju sama sekali. Terutama istri. Jadi istri itu yang paling kuat menahan saya untuk tidak resign. Lebih dari 4 tahun menahan saya untuk tidak resign. Jadi saya tetap kokoh pada pendirian saya tetap harus resign. Karena saya akan
berpindah haluan atau berpindah jalur untuk ke bisnis. Tidak ada yang setuju sama sekali. Semuanya tidak setuju, yang setuju hanya satu. Yang setuju hanya saya sendiri. Hebat Jadi, ya. saya tetap tekad pada tujuan saya tetap yakin dengan pilihan saya tetap optimis, suatu saat saya bisa resign dan meyakinkan keluarga saya juga istri saya. Oke. Bentar Mas, ada hal yang menarik. Tadi saya yakin suatu saat bisa resign gitu ya, bisa berhasil. Kan biasanya orang itu banyak ya yang percaya di awal saya bisa resign. Tapi setelah menghadapi faktanya menjalankan bisnis itu susah. Di awal-awal kan begitu pasti Mas ya. Betul. Sulit. Nah, bagaimana caranya Mas Ila untuk tetap pada keyakinan bahwa suatu saat saya bisa resign? Di PNS itu kan resign itu seperti tidak masuk akal, seperti tidak bisa. Ya. Tapi saya yakin PNS ini hanyalah sebuah pekerjaan. Betul. Seorang presiden saja bisa berhenti, apalagi hanya seorang PNS. Jadi semudah seperti awalnya saya itu supir bis, saya berhenti jadi supir bis, saya jadi pilot. Jadi semudah itu pemikiran saya di awal. Jadi hanya berpindah pekerjaan, semudah itu pemikiran saya untuk saya yakin mempercayakan diri saya sendiri bahwa saya suatu saat akan resign dari PNS dan saya akan menjalankan dan fokus di bisnis saya sendiri. Oke. Gak banyak ya, gak banyak orang punya istilahnya keyakinan bahwa suatu saat saya bisa resign. Itu gak banyak. Betul. Karena memang di PNS ini sangat sulit sekali. Saya Prosesnya. prosesnya itu terhitung kira-kira 11 bulan. Baru saya mendapatkan surat resmi. Namanya surat pengunduran diri secara terhormat atas keinginan sendiri. Jadi itu yang sangat sulit prosesnya, ke kanan ke kiri itu sampai prosesnya 11 bulan dan benar-benar saya hadapi apapun caranya, tetap saya hadapi sampai saya mendapatkan surat keputusan itu. Oke. Keren. Teman-teman, sekarang tadi kan kesulitannya yang dihadapi oleh Mas Ila ketika proses resign-nya. Jadi ada penolakan dari istri, dari orang tuanya juga ada penolakan dari saudara-saudara. Karena memang gini ya, pekerjaan terutama PNS ya, sesuai dengan disampaikan oleh Mas Ila, itu fixed income. Kita akan dapat income, masuk atau tidak masuk ya. Kita akan dapat fixed income. Nah, sama seperti saya dulu ketika saya jadi karyawan bank, ya sama dapat fixed income. Berbeda dengan pengusaha, itu tidak fixed income teman-teman. Saya sekarang mau tanya kepada Mas Ila, ini PNS kan fixed income Mas. Ya. Bisnis itu tidak fix Mas. Ada pergerakan lah. Ya. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah, mensiasati kekuatan diri Mas, ketika beralih dari PNS ke pengusaha itu gimana mensiasatinya? Agar tidak, lebih enak dulu ya ternyata ya. Kalau lagi down bisnis sih kan, ternyata enak dulu ya. Kan ada sebagian orang begitu juga. Bahkan orang-orang yang mantan karyawan-karyawan itu akhirnya kembali lagi bekerja Mas. Mensiasati itu gimana Mas? Dari sebelum saya resign PNS, saya itu sudah sangat percaya pada diri saya sendiri bahwa saya, insya Allah saya yakin besar di bisnis. Sebelum resign saya bilang ke istri, Bun, saya akan menjadi pebisnis nomor 1 di Madura. Itu kepercayaan saya dari dulu, awal-awal dari saya buka bisnis. Istri itu sampai ketawa, sampai bilang, gila kamu ya, gila. Saya sampai dibilang gila karena impian saya yang termasuk yang menurut orang tidak masuk akal. Tapi saya sangat percaya. Dari awal sudah saya sangat percaya. Saya akan jadi pebisnis nomor 1 di Madura. Istri saya pun tidak percaya, apalagi orang lain. Jadi, tapi saya tetap percaya pada diri saya sendiri. Itu yang saya pegang. Oke. Jadi teman-teman, bisa kita lihat dari pertanyaan awal ya. Saya menanyakan kenapa kok bisa percaya bisa resign gitu ya. Kemudian bagaimana menghadapi tidak fixnya income di bisnis
Mas Ila selalu mengatakan bahwa saya percaya pada diri saya bahwa saya mampu. Dan saya ada gambaran bahwa nanti suatu saat akan mampu. Jadi kita belajar satu hal teman-teman, bahwa ketika teman-teman menginginkan sesuatu, ya apapun itu bentuknya, yang paling utama sebelum kita memulai prosesnya, maka percayai diri Anda sendiri. Itu yang bisa kita petik pelajaran dari yang disampaikan oleh Mas Ila. Sekarang berikutnya Mas Ila, saya mau tanya tentang, ini kan bisnisnya Mas Ila kan vapes ya, rokok elektrik. Saya kenal sendiri dari Mas Ila pertama kali berjuang bagaimana, kesulitannya bagaimana, sampai kemudian sekarang banyak cabang di Madura teman-teman. Boleh ceritakan tentang bisnisnya Mas Ila sekarang, pertumbuhannya, kemudian berapa cabang dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini di tahun ini Vapor Era Digital itu sudah ada di seluruh Kabupaten Semadura. Sekarang sudah 7 cabang. Cabang di pusat itu ada di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan ada juga di Banyuates, Ketapang, sama Batu Marmar. Dan alhamdulillah tim kita itu totalnya 21 orang tim. Alhamdulillah kita menjadi top of mind Ya, top leader, Vapor, ya. top lead, pemain utama Vapor di Madura. Alhamdulillah. Rencana ke depan Mas Ila? Rencana ke depan ini saya sudah tetapkan target. Dulu sebelum saya mencapai target Madura, saya membuka peta cita-cita saya itu, saya beli itu peta Madura itu. Saya titik-titik target dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Dan sekarang saya sudah membuka lembaran target peta baru lagi, itu Pulau Jawa dan Bali. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ekspansi minimal ke Surabaya dulu. Oke. Mas Ila, ada yang menarik tadi. Ini kan terkesan main-main Mas Ila. Beli peta di titik-titik lalu terjadi, itu kan ya? Nah sekarang Mas Ila membuka peta Jawa dan Bali gitu ya. Di titik-titik nanti akan terjadi. Ya amin, kita aminkan. Amin, amin. Apa urgensinya itu Mas? Untuk bagi mereka yang baru mau membuka bisnis, apa urgensinya ini? Pentingnya untuk memberikan istilahnya kita kan afirmasi positif atau law of attraction dan sebagainya. Jadi kenapa saya membeli peta Madura? Awalnya itu diketawain sama istri saya, ngapain beli peta ya? Oh ini target bun untuk saya jadi penguasa se-Madura. Lagi-lagi dia ketawa. Tapi saya tetap yakin pada diri saya. Saya terus berprasangka baik pada diri saya dan saya terus berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Hambanya berprasangka baik, hasilnya akan baik. Hambanya berprasangka kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Makanya saya selalu berprasangka baik pada Allah. Saya titik, dan sekarang alhamdulillah saya jadi top leader market vapor di Madura. Nah, kenapa itu penting? Karena itu akan memacu otak kita untuk menuju ke sana. Kita memang mungkin belum tahu caranya, tapi pada saat kita sudah meniti, itu nanti akan sedikit-sedikit terbuka caranya. Seperti kita mau ke Surabaya. Kita ke Surabaya, kita tidak tahu jalannya gelap gulita. Tapi dengan kita menghidupkan lampu mobil kita hanya menerangi 15 meter ke depan, 20 meter ke depan. Tapi itu yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita ke Surabaya. Jadi peta itu saya ibaratkan dengan lampu, kita menghidupkan lampu mobil. Beda dengan kita mengemudi di malam hari yang tanpa mobil, kita kebingungan mau kemana ini tujuan kita. Jadi saya ibaratkan seperti itu. Menarik teman-teman. Jadi tadi kita belajar tentang kepercayaan terhadap diri sendiri. Kemudian Mas Ila berbicara tentang berprasangka baik terhadap Allah. Kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, maka Allah juga memberikan yang terbaik untuk kita. Ini penting sekali teman-teman. Karena dunia bisnis dan karyawan itu sedikit berbeda. Kalau tidak mau disampaikan bahwa jauh berbeda ya, tapi memang sedikit berbeda. Maka dari itu pikiran-pikiran yang penting untuk dimiliki oleh kita ambil nih dari apa yang disampaikan oleh Mas Ila sebagai owner Vapor Digital.
7 cabang semadura teman-teman. Semua dari Sumeneb, Pamekasan, kemudian Sampang dan Bangkalan. Luar biasa pergerakannya cepat. Ya, di luar kota berpikir saya pada waktu itu. Kita memulai tahun berapa Mas ya? Tahun 2018 atau 2019 ya Mas? Iya, Iya, 2018 2019 ya masih kita sama-sama inilah baru mulai lah sama-sama masih bingung. bingung lah ya. Walaupun bisnis kami berbeda, pergerakannya cepat nih sampai sekarang alhamdulillah sudah 7 cabang. Bisa jadi tahun depan sudah ekspansi ke Jawa dan Bali. Kita doakan Mas Ila nanti bisa eksekusi hal itu teman-teman. Amin. Mas Ila, ini kan karyawan yang mau jadi pebisnis ya, menjadi pengusaha itu biasanya yang dikedepankan itu hanya keinginannya Mas Ila. Saya melihat contoh nih, sebentar lagi channel kita ditonton nih sama banyak orang. Saya pengen kayak Mas Ila. Ya. Tapi banyak hal yang miss Mas dari apa yang dia lakukan. Kalau saya boleh minta saran, ya Mas Ila memberikan saran kepada teman-teman karyawan yang mau berproses menjadi pengusaha seperti Mas Ila, apa kira-kira mereka? Menurut saya yang pertama itu tentang mindset. Jadi mindset itu sangat penting. Mindset ini bagaikan nahkoda di sebuah kapal. Jadi mau kemana kapal ini diarahkan, itu diarahkan oleh mindset. Jadi mindsetnya dulu diperbaiki. Setelah mindset, yang kedua itu adalah kerja keras secara konsisten dan persistensi. Saat memutuskan resign dari pekerjaan yang lama, saya ini pasti kerja keras ini seumur hidup. Nggak tahunya kerja kerasnya hanya 1 bulan. Nggak tahunya kerja kerasnya hanya 2 bulan. Kerja keras secara konsisten dan persistensi itu terus yang dilakukan. Insya Allah kemungkinan besar akan sukses. Karena saya ikut seminar-seminar, belajar bisnis. Bisnis yang triliuner itu konsistennya dalam bekerja itu dan persistensinya itu luar biasa. Mereka tetap bekerja secara konsisten, persistensi selama 5, 10 sampai 15 tahun itu terus dilakukan setiap hari. Itu menurut saya yang harus dijaga. Semangatnya. Ada lagi Mas Ila? Tambahan selain mindset, kemudian konsisten persisten. Selanjutnya lihat dari mengingat masa lalu lah Mas Ila sebagai karyawan dulu PNS, ketika bermigrasi menjadi pengusaha kan ada tuh hal-hal yang mungkin terlewatkan belum disampaikan. Kalau menurut saya untuk di awal berbisnis kita agar otak kita ringan gitu. Kita jangan meminjam uang bank. Karena kalau sudah masuk ke pinjaman uang bank, hitung-hitungan bisnis di atas kertas itu tidak akan sama dengan kejadian di lapangan. Tidak akan sama, jauh berbeda. Jadi lebih baik menggunakan uang yang ada atau menjual apa yang kita punya atau bahkan meminjam kepada saudara kita atau kepada orang tua atau kepada saudara yang jika terjadi apa-apa dengan bisnis itu kita tidak goyang. Karena kalau sudah masuk ke pinjaman bank dan kita ada apa-apa dengan bisnis kita, itu akan menghancurkan mental kita sebagai pebisnis. Hancur dan bangkitnya itu akan sangat sulit sekali. Beda dengan hutang kepada keluarga, beda hutang kepada teman atau saudara. Beda banget, beda jauh. Itu menurut saya yang penting juga. Oke, teman-teman. Tadi 3 hal yang penting menurut Mas Ila. Pertama, perbaiki mindset kita. Ya, banyak buku yang menjelaskan tentang itu ya. Ada growth mindset, ya, ada mindset yang lain ya. Banyak buku yang menjelaskan tentang hal itu, ataupun youtuber yang membahas tentang
mindset itu. Jadi perbaiki teman-teman, ada growth mindset dan fixed mindset. Jadi kalau kita dulu sebagai karyawan itu punya fixed mindset, ya pertama gajinya tetap, kemudian pekerjaannya yang dikerjakan tiap hari tetap, tapi pengusaha itu mindsetnya berbeda. Dia growth, melihat peluang, melihat masalah sebagai peluang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Mas Ila juga menyampaikan konsistensi dan persistensi dalam proses itu penting, teman-teman. Ya, peperangan kita bukan hanya mental dan mindset, tetapi peperangan kita adalah menghadapi prosesnya. Proses ini penting, walaupun banyak orang bilang gampang proses itu, enggak, teman-teman. Enggak seperti yang disampaikan itu. Prosesnya berbeda dengan pengusaha, teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, Mas Ila juga menyampaikan bahwa hindari pinjaman terlebih dahulu, ya. Gunakan modal yang sudah dimiliki. Mulai dari bisnis yang kira-kira modalnya masih kita mampu kuasai. Ya kan Mas Ila ya? Bukan di atas kemampuan kita. Atau udah di atas kemampuan modal kita, di atas kemampuan skill kita, itu kan sulit ya. Rata-rata jatuh gitu ya. Mas Ila, ada ini enggak, hal lain enggak yang mau disampaikan kepada para karyawan yang sedang mau membangun bisnisnya? Mungkin dalam menghadapi masalah, ya. Mungkin dalam bisa jadi tips-tips suksesnya Mas Ila dalam berbisnis, apapun. Salah satu tips sukses saya dalam berbisnis itu yang saya pegang sampai sekarang adalah saya itu tidak terbentuk dari omongan orang. Jadi saya itu tidak terbentuk dari omongan orang. Saya membentuk diri saya sendiri. Contohnya bagaimana? Loh bos, sudah jadi bos, mana mobil mewahnya? Karena saya gengsi, karena saya, kok saya diolok-olok ini sama teman. Saya bos ini, kok belum punya mobil mewah? Nah, itu tetap saya tidak hiraukan, karena saya membentuk pribadi saya sendiri, bukan terbentuk dari omongan orang. Kalau terbentuk dari omongan orang, itu tidak akan mempunyai jati diri sendiri. Dia tidak akan punya pegangan. Sedikit digoyang, dia akan goyang. Loh bos, mana rumah mewahnya? Loh bos, mana ini itunya? Nah, semua akan dikendalikan dengan omongan orang. Sedangkan saya tetap berpegang teguh. Kalau saya naik mobil A, ya saya akan pakai mobil A sesuai kebutuhan saya, bukan sesuai omongan orang. Kalau rumah saya seperti ini, saya cukup. Yang penting fungsinya. Dan saya tetap mengutamakan bisnis saya sebagai porsi nomor 1. Daripada saya menambah beban, lebih baik saya menambah aset saya. Cabang selanjutnya. Sehingga cash flow-nya semakin cepat, putarannya semakin besar. Kalau menurut saya itu. Oke, teman-teman sudah menyimak sendiri apa yang disampaikan oleh Bos Silak, Mas Silak, bahwa jangan terlalu berfokus pada penilaian orang, terutama sekarang di era media sosial ya, di mana orang banyak yang flexing dan lain sebagainya. Kita melihat jati diri kita seperti yang disampaikan Mas Silak berdasarkan penilaian orang lain. Ya, yang lebih penting adalah penilaian dari diri kita sendiri dan keluarga terdekat kita. Ya, apakah anak istri kita tercukupi kebutuhannya, apakah mereka pendidikannya layak, apakah kehidupannya baik untuk kedepannya. Itu yang lebih penting daripada sekedar kemudian memenuhi standarisasi orang lain. Begitu Mas Ila ya? Ya, sepakat. Itu teman-teman, suatu saat kita akan bisa berbincang-bincang lagi bersama Mas Ila di segmen-segmen selanjutnya. Inspirasi dari Mas Ila dari awal, ya, kenapa kemudian beliau memutuskan resign, kemudian apa saja hal-hal yang harus dipikirkan, ya, ditarik garis lurusnya kepada teman-teman yang saat ini lagi proses dari karyawan kemudian menjadi pengusaha seperti Mas Ila. Dan kita doakan juga Mas Ila bisa ekspansi bisnisnya menuju Jawa dan Bali yang insya Allah mulai tahun depan. Ya, saat ini sudah 7 cabang, luar biasa teman-teman. 7 cabang itu bukan cuma sekedar 7 teman-teman, tapi ada manusia di sana, ada SDM di sana, ada modal di sana, ada pergerakan bisnis di sana. Teman-teman bisa juga
mencapai apa yang didapatkan oleh Mas Ila. Asalkan tadi teman-teman, ingat pesan Mas Ila. Pertama, perbaiki mindsetnya, ya, pilih growth mindset. Kemudian usahakan konsisten dan persisten. Dan yang ketiga, hindari pinjaman bank. Itu yang penting. Dan yang terakhir saya tambahkan dari Mas Ila tadi, jangan buat standarisasi diri Anda menggunakan standar orang lain. Jadi syukuri, ya. Yang penting keluarga sudah terjamin, ya, buat standarisasi sendiri yang membuat Anda nyaman. Terakhir Mas Ila, ada quotes nggak? Ada kalimat? Kawan-kawan, teman-teman sekalian, terakhir Mas Ila akan tutup dengan quotes-nya. Sebuah quotes yang membangkitkan semangat dia dari sejak awal dia membangun bisnis, kemudian sampai saat ini beliau bisa membangun 7 cabang di seluruh kabupaten di Pulau Madura. Silakan. Menurut saya itu bisnis ibaratkan sebuah tanaman. Tanaman itu kita rawat setiap hari, kita sirami, kita kasih pupuk. Jika ada rumput di sekelilingnya, kita cabut. Yakin tanaman itu akan menjadi tanaman yang besar dan akan berbuah. Sehingga buahnya bisa kita petik dan kita nikmati. Jadi itu quotes dari saya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang saat ini pengusaha dari karyawan kemudian menginginkan untuk bermigrasi, pindah dari karyawan menjadi pengusaha, ingat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ila, bahwa bisnis itu teman-teman seperti tanaman, ya, harus kita rawat, harus kita jalani, kita lindungi, dan lain sebagainya. Beda dengan, mungkin sedikit berbeda dengan pekerjaan, ya. Pekerjaan bisa jadi rutinitas saja, tapi kalau bisnis itu perlu melihat segmentasi yang lebih luas, ya, ada peluang, ada masalah, ada dan lain sebagainya. Quotes dari saya. Ini yang saya pegang dari dulu sejak awal saya merintis bisnis. Saya lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kesempatan. Itu prinsip saya. Ada peluang, saya pasti samperin. Saya pasti masuk di sana. Daripada saya kehilangan kesempatan, itu lebih baik saya kehilangan uang. Karena uang menurut saya hanyalah angka. Tapi kalau peluang itu tidak kita masukin, itu saya akan rasanya menyesal sekali. Jadi prinsip saya lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kesempatan. Uang mudah dicari, kesempatan sulit dicari. Itu saja teman-teman. Kita akan berjumpa dengan Mas Ila mungkin di segmen yang lainnya. Begitu juga saya akan hadirkan banyak para mantan karyawan yang saat ini sudah memiliki bisnis dan bisa mendapatkan income bukan hanya dari pekerjaannya. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.